Baik, saya Taskia. Pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai pengerjaan exercise pada chapter 6 dan chapter 7 tutorial ACL pada metafor. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengerjaan exercise pada chapter 6. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk membuat report keseluruhan transaksi yang acceptable. Untuk melakukan ini dibutuhkan 4 tabel terkait, yaitu ada transaction April, kemudian ada acceptable quotes, kemudian ada table employees, kemudian ada table company debt. Untuk yang pertama, kita akan menghubungkan antara table transaksi April dan acceptable quotes. Akan tetapi sebelum menghubungkannya, kedua tabel tersebut dihubungkan dengan field quotes. Oleh karena itu, kedua quotes dari tabel tersebut harus memiliki kriteria, yaitu memiliki length yang sama, panjang yang sama. Kita bisa lihat di sini untuk transaction April-nya, table layout. Untuk quotes, pada data awalnya itu memiliki length sebesar 7. Oleh karena itu, kita perlu merubah dengan memiliki length sebesar 4. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita edit data, kemudian table layout, kemudian add new expression, kemudian di sini bisa dibilang quote subs April. Default following-nya di sini ada subs TF. Di sini kita bisa all train. Quotes 1, 4, karena kita menginginkan memiliki length sebesar 4. Kemudian verify. Ketika kita klik OK, kemudian kita save entry, maka akan menghasilkan seperti ini, quote sub April dengan panjang 4. Begitu juga dengan table acceptable quotes yang memiliki quote sub acceptable dengan length-nya 4. Dengan demikian, kita akan bisa melakukan relatable antara transaction April dan acceptable quotes. Kita bisa relatable, kemudian table, acceptable quotes. Kita hubungkan quote sub April-nya dengan quote sub acceptable. Finish. Kemudian di sini kita bisa memunculkan add column. Ini acceptable quotes. Kita bisa. Untuk yang kosong kita bisa quick filter, kemudian not equal. Kemudian kita bisa mengetahui berapa jumlahnya. Oke, jadi dari transaksi April yang termasuk transaksi acceptable itu berjumlah 186. Oleh karena itu kita bisa mengekstrak data di sini, kemudian kita bisa April. Kemudian di sini kita muncul ada 186 datanya untuk transaksi April yang termasuk acceptable transaction. Selanjutnya kita akan menghubungkan dua tabel selanjutnya, yaitu tabel employee dan tabel company debt. Untuk kedua tabel tersebut, yang menghubungkan adalah field untuk company debt itu adalah field department codes, kemudian di bagian employee itu yang menghubungkan adalah employee number-nya. Akan tetapi untuk
untuk data dari awalnya, employee number-nya itu masih memiliki length 6, sedangkan yang kita butuhkan untuk menghubungkan dengan company debt, oleh karena itu kita perlu menyamakan antara length dari company debt sama employee number, seperti halnya sama dengan transaction April, quotes pada transaction April sebelumnya. Di sini kita bisa lihat kita bisa add new expression, kemudian di sini kita bisa beri nama dengan debt. Kemudian bagian efeknya kita bisa di sini kita bisa di sini bisa department code, karena yang akan diambil itu digit pertama dan hanya satu digit untuk menghubungkannya dengan employee number. Jika kita klik green mark, maka nanti hasilnya akan seperti ini dengan length 1. Begitu pula dengan employees number. Kemudian kita bisa meriletkan dua tabel tersebut sehingga menghasilkan tabel baru, yaitu employees debt. Kemudian setelah terbentuk tabel employees debt ini, maka tahap selanjutnya adalah kita menghubungkan antara Trans-April acceptable dengan employees debt. Untuk yang pertama, transaction April acceptable, kita bisa lihat dari table layout. Untuk card name-nya itu masih memiliki length 19, sedangkan yang bisa diminta untuk menghubungkannya dengan employees debt yaitu 16. Bisa dilihat ini card name-nya 16. Oleh karena itu kita perlu melakukan hal yang sama untuk menyamakan karakter keduanya. Di sini kita perlu edit table layout, kemudian kita bisa add new expression, terus di sini bisa kita beri nama card name trim, kemudian untuk graphics-nya kita bisa pakai ini all trim card name satu 16.
Sehingga di sini kita bisa lihat card number-nya sudah 16. Berarti bisa kita relate-kan dengan tabel transaction approval acceptable. Untuk transaction acceptable-nya di sini kita bisa lihat, bisa kita relatable. Kemudian kita add label employee debt. Lalu kita label dengan employee debt. Antara card num di transaction approval acceptable ke card num di employee debt. Seperti ini. Kemudian kita finish. Sehingga untuk saat ini 3 tabel sudah terhubung, yaitu transaction approval acceptable, kemudian ada acceptable codes, dan employee step-nya. Kemudian kita bisa baik, dengan demikian maka untuk tabel transaction acceptable ini sudah terhubung dengan 3 tabel, yaitu transaction approval acceptable, kemudian ada acceptable codes dan employee department. Kemudian kita akan mengekstrak di sini. Di sini untuk yang employee step-nya itu kita add all. Kemudian di transfer metode amount, kemudian ada transaction date, kemudian ada transaction code, kemudian ada transaction description. Oke. Tabel ini acceptable, hands by employee April. Kita oke. Ada 180. Kemudian kita diminta untuk mengekstraknya menjadi file Excel di sini. Export to other application, kemudian export as Excel. Namanya juga sama, acceptable, trans by kita pastikan benar employee last name, card name, department, kemudian ada amount, ada transaction date, ada codes, dan ada description. Klik OK. Bisa dilihat hasilnya di sini sudah kita ekstrak menjadi file Excel. Berada di data C, kemudian ada di dokumen asal practice dan acceptable transaction
by employee April is done. Baik, untuk soal selanjutnya kita diminta untuk mengkelompokkan transaksi yang tidak termasuk acceptable quotes maupun unacceptable quotes. Untuk itu kita ke bagian transaction April. Kemudian kita bisa filter, edit new filter, kemudian acceptable quotes, kita masukkan yang quote ini, quote acceptable, kemudian kemudian yang unacceptable quotes, kita masukkan yang quote unacceptable, sama juga. Verify, lanjut, kita klik OK. Kita bisa analyze. Ya, jadi bisa dilihat untuk quotes yang tidak termasuk acceptable quotes maupun unacceptable quotes yaitu berjumlah 88 datanya. Kemudian ini kita bisa ekstrak. Data to approval required category. Approval required kategori. Di sini kita bisa lihat sudah kita ekstrak. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal nomor 4, kita diminta untuk mencari tahu berapa besarnya persentase dari employee yang dengan credit card-nya membuat unacceptable transaction. Kita bisa lihat pada tabel transaction unacceptable. Di sini totalnya ada 7 employee yang melakukan transaksi. Kemudian untuk total keseluruhan dari employee itu sendiri ada 200, jadi besarnya persentase employee yang melakukan transaction April yang unacceptable itu sekitar 3%. Kemudian baik, selanjutnya pembahasan mengenai exercise chapter 7 bagian yang pertama. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk run the profile comment on the table transmit all. Di sini kita bisa klik pada tabel transmit all, kemudian kita lakukan analyze statistical profile. Amount. Dari hasil analisis tadi, kita bisa melihat pada tabel transaksi Mei ini, nilai transaksi tertinggi itu sebesar 1.999,06 dan nilai transaksi terendah yaitu 5,83. Baik, untuk soal yang kedua, kita diminta untuk mengecek atau memeriksa lebih lanjut tentang duplicates pada field customer number. Kemudian, kita classify the table on the same field, dan kita lihat bagaimana hasilnya, apakah signifikan atau tidak. Kemudian, kita kembali ke table transmit all, kemudian analyze, look for duplicates. Kemudian di sini customer number untuk list field-nya kita add all, oke. Bisa dilihat dari hasil analisis ini untuk customer number terdapat 188 duplicate yang terdeteksi dari total 200 record, sehingga bisa dikatakan untuk pengecekan duplikat pada customer number itu memiliki hasil yang cukup signifikan. Kemudian kita diminta untuk classify. Di sini customer number. Ini hasil classify-nya.
Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, kita diminta untuk mengekspor tabel ke bentuk XML yang terdiri dari employee name, kemudian card number, dan total dollar value. Baik, untuk itu kita ke transaksi MeAll, ke tabel transaksi MeAll. Kita lihat untuk tabel yang memiliki tentang employee name itu bisa kita lihat di sini, yaitu tabel employees may corrected. Kita bisa temukan untuk menghubungkan antara kedua tabel antara employee may corrected dan trans MeAll, kita menghubungkan dengan field card number. Kita bisa lihat di sini edit data, table layout, card number-nya. Sebelum merubah length-nya, kita pastikan dulu tipe dari data ini harus ASCII. Kemudian ASCII. Kemudian kita bisa menggunakan card name. Kemudian di effects-nya kita substitute all trim card name 16 digit. Oke. Sini sudah kita lakukan, kita samakan agar bisa related dengan table transaction MeAll. Kemudian di sini bisa kita lihat edit data, table layout, kemudian kalimatnya. Oh iya, sebelum itu kita pastikan, sebelumnya kita harus memastikan bahwa field card name di sini juga memiliki tipe jenis data, yaitu ASCII. Baik, sudah ASCII. Kemudian baru kita trim. Sama seperti tadi, substitute all trim karena baik, sudah. Selanjutnya kita menghubungkan antara tabel transaksi MeAll dan employees may corrected. Di sini data, kemudian relatables, table, employees may corrected. Kita hubungkan antara card name trim dengan card name trim pada table employee may corrected. Finish, kemudian di sini kita bisa extract field, karena yang diminta yang pertama itu adalah employee name, kemudian card number, maka kita ke employee ini, number, kemudian bagian trans MeAll, kita diminta amount. Baik, oke. Tabelnya kita beri nama transaction per card ini. Per card in. Di sini kita bisa lihat, kemudian not equal. Ada 164 dari 200.
Kemudian kita baik, kita bisa langsung mengekstrak menjadi bentuk XML. Di sini XML namanya transaction XML. Baik, sudah terbuat. Baik, selanjutnya untuk exercise chapter 7 pada bagian yang kedua, untuk soal yang kedua, untuk soal yang pertama, maksud saya, kita diminta untuk merubah format dari card number menjadi format dengan dipisahkan per 4 digit dengan tanda penghubung. Kita bisa lihat di table transaction may all. Di sini karena card name-nya dari data sumbernya kita sudah perbaiki menjadi tabel field CCN corrected, kita bisa lakukan perubahan format pada CCN corrected ini. Kemudian modify column, kemudian column. Kita bisa pilih sub str, kemudian corrected, kemudian tambah tanda penghubung, kemudian ditambah pokoknya sama. Ini 5, maksudnya diawali dengan kode kelima, kemudian penghubung, tambah, kemudian ini kode 13. Version valid. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa card number-nya yang sudah diperbaiki pada table transfer all ini sudah membentuk format per 4 digit yang dipisahkan dengan tanda penghubung. Kemudian untuk soal selanjutnya, kita diminta untuk mengecek tentang SSN dari masing-masing employee. Kemudian bagaimana cara kita mengecek? Bagaimana kita cara mengecek duplikatnya ya? Kita cek duplikat. Apakah ada duplikatnya tentang SSN employee? Baik, kemudian kita ke table yes. Kemudian ke table employees may correct. Terus kemudian kita lebih dulu kita cek apakah ada yang duplicate. Harus look for duplicate. Di sini kita bisa. Oh iya, karena pada data ini tidak tersedia tentang SSN dari masing-masing employee, di sini kita bisa menggunakan mengenai card number dari masing-masing employee itu. Kita bisa lakukan analyze, look for duplicate. Bisa dilihat tidak ada duplicate di sini. Duplicate, no, zero duplicate detected. Kemudian kita diminta untuk memastikan bahwa seluruh dari SSN tersebut atau dalam hal ini adalah employee card number pada format yang sama, yaitu terdiri dari semuanya positif, bilangan positif dan tidak dipisahkan dengan tanda penghubung seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka kita bisa melakukan hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah table layout. Kita bisa ke table layout, kemudian add new expression. Di sini kita bisa tambahkan CCN corrected, bagian name CCN corrected, kemudian bagian
expression-nya kita bisa lakukan all trim include card num. All trim include include-nya capital card num, kemudian baik, kemudian di sini sehingga kita bisa memunculkan dari card num yang sisi N yang sudah kita koreksi tadi di sini. Add column, kemudian corrected. Oke. Di sini sudah muncul dari card num yang sudah kita perbaiki. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga pada exercise chapter 7 bagian yang kedua, kita diminta untuk mencari transaction unacceptable pada transaksi bulan Mei. Oleh karena itu, langkah-langkahnya akan sama seperti pada exercise chapter 6 sebelumnya yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini sebelumnya saya terlebih dahulu sudah mengimpor data sebentar. Ya, sebelumnya sudah mengimpor data unacceptable quotes pada bulan Mei, kemudian ada company debt pada bulan Mei, karena untuk mencari unacceptable transaction ini membutuhkan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, membutuhkan 4 tabel. Yang pertama ada transaction May, kemudian ada unacceptable quotes, kemudian ada company debt May, kemudian ada tabel employees May. Oleh karena itu, kita perlu mengekstrak tabel-tabel tersebut, mengimpor tabel-tabel tersebut. Di sini sudah saya impor tabelnya. Kemudian hal yang pertama kita lakukan adalah merealisasikan antara tabel transaction May all kemudian unacceptable quotes May. Akan tetapi untuk melakukan realisasi tersebut kita perlu menyamakan layout kedua tabel tersebut. Yang disamakan yaitu pada bagian quotes. Untuk sebelumnya di sini sudah saya lakukan untuk yang unacceptable quotes. Di sini sudah saya samakan untuk maaf. Unacceptable quote di sini sudah saya samakan terkait quotes-nya di sini sudah saya bentuk quote subs unacceptable-nya. Oleh karena itu pada bagian transaction May all ini kita perlu menyamakan layout-nya dengan cara yang sama. Sini add new expression quote sub May effects-nya subs all trim quotes
1, panjangnya lengthnya 4. Oke. Sini sudah muncul. Dengan demikian, kita bisa memunculkan di sini add column. Di sini sudah muncul. Dengan demikian, karena sudah memiliki jenis layout yang sama, maka kita bisa melakukan relaksasi antara kedua tabel tersebut. Di sini data, kemudian kita relate table. Tambahkan acceptable code. Di sini sub ini akan kita realisasikan code sub unacceptable. Right, finish. Kemudian di sini bisa kita tambah kolom. Di sini sudah muncul. Ini sudah muncul. Masih ada yang kosong, kita bisa lakukan quick filter not equal. Di sini kemudian bisa kita lakukan extract. Gitu ya. Kemudian kita bisa punya transmit unacceptable. Transmit. Di sini bisa kita lihat ada 9. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan antara tabel company debt May dan employees May corrected ini, di mana kedua tabel tersebut akan dihubungkan dengan bagian untuk company debt May dihubungkan dengan debt code yang akan berhubungan dengan employee number. Akan tetapi seperti yang sebelumnya kita perlu melakukan persamaan layout agar bisa merelationkan kedua tabel tersebut. Sini kita table layout, add new expression, all trim, employee number, sini kita bisa munculkan. Sini kita bisa munculkan. Kemudian kita akan melakukan relation kedua tabel antara employee May corrected dan company debt May. Kita bisa hubungkan yang pertama. Table, kemudian add table. Kemudian kita hubungkan employee number dengan finish. Maka sudah terhubung. Kemudian kita bisa mengekstrak data di sini. Kemudian extract file. Tidak semuanya, hanya first name, last name, dan card number. Kemudian untuk yang company debt kita bisa
kita beri nama employees that me. Maka akan muncul seperti ini deh. Maka akan muncul first name, last name, card name, dan departemen nomornya. Baik, sehingga kita bisa menghubungkan antara kedua tabel yang sudah kita hubungkan sebelumnya. Di sini kita bisa card name-nya kita pastikan card name-nya di sini sudah sih. Baik. Kita bisa di sini card name trim. Di sini all trim card name. Baik, sudah kita samakan layoutnya antara card name. Untuk may acceptable, sini bisa kita juga pastikan card name-nya sudah memiliki layout yang sama, dan sudah ASCII, kemudian length-nya 16. Baik. Kemudian kita bisa relate table antara table trans may acceptable dan employee debt may. Di sini kita buka table trans may acceptable, kemudian kita relate-kan di sini sudah terhubung dengan unacceptable. Kemudian kita relate-kan dengan employees debt may. Employees debt may-nya card name trim dengan card name pada employees. Seperti ini. Kemudian sebentar, saya cek terlebih dahulu card name-nya finish. Baik, setelah ketiga tabel tersebut sudah kita hubungkan atau relate tabel sebelumnya, maka di sini kita bisa melakukan pada bagian card name di sini kita bisa add column, kemudian pada employees debt may kita bisa masukkan first name, last name, kemudian department name. Baik, berikut adalah transaksi may yang unacceptable. Kemudian di sini kita bisa lakukan report dengan header unacceptable transmay 2003, kemudian outputnya bisa kita screen. Oke, di sini kita muncul reportnya. Bisa juga langsung untuk di print dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya pada exercise chapter 7 yang nomor 4, untuk proyek kita kita diminta menunjukkan beberapa pendekatan untuk mengimprovisasi kualitas dari data kita sebelum kita mengimport ke dalam
SEL maupun setelah kita mengimport ke dalam SEL. Baik sebelumnya untuk mengimport data dan sebelumnya untuk mengimport data ke ACL, kita di situ kita harus dapat memastikan bahwa data yang kita import itu adalah data yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita akan mengimport tentang transaksi pada bulan April, maka di situ akan ada pilihan jenis datanya berupa Excel untuk memudahkan kita dalam menganalisis. Kemudian jika kita seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, jika kita ingin mengimport data mengenai unacceptable codes, di situ kita bisa memilih jenis datanya delimited file sebelum kita mengimport data ke dalam ACL. Kita harus memastikan bahwa jenis data yang kita import sesuai dengan jenis datanya sehingga mempermudah kita dan mampu membantu kita dalam menganalisis data tersebut. Kemudian baik, setelah kita mengimport data ke dalam SQL, kita harus memastikan bahwa jenis data tersebut sudah tepat, seperti misalkan amount jenis datanya termasuk data numerik, kemudian jenis data ASCII, kemudian kita bisa melakukan valid, kemudian setelah kita selesai melakukan atau menyesuaikan jenis data tersebut agar memudahkan kita dalam menganalisis data di kemudiannya, kita dapat melakukan verify data. Jika sudah zero detected, berarti data kita sudah terverifikasi dengan baik. Kemudian kita juga bisa melakukan validitas data, misal terkait credit card number. Kita bisa memvalidasi bahwa credit card number itu memiliki format terdiri dari 16 digit, kemudian dan lain sebagainya. Hal-hal tersebutlah pendekatan-pendekatan tersebut yang dapat mempermudah kita atau dapat membantu mengimprovisasi kita kualitas data yang akan kita analisis. Baik, sekian dari saya Taskia. Terima kasih.